Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Agustinawati dari Prodi Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang ribosom. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tentang ribosom, saya akan mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan di saat pandemik 19 ini. Jangan lupa cuci tangan. Ketika keluar rumah, gunakan masker dan stay at home. Oke? Karena kita akan membahas tentang materi ribosom, di sini saya akan menjelaskan sub-sub yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu adanya pengertian dari ribosom. Yang kedua yaitu struktur ribosom. Yang ketiga yaitu fungsi dari ribosom. Yang terakhir yaitu proses sintesis proteinnya. Oke, langsung saja ya kita masuki materi ini. Jadi, apa sih yang Anda ketahui tentang ribosom? Jadi, ribosom merupakan organel padatan yang tidak bermembran. Kenapa tidak bermembran? Ya, kita harus ingat bahwa ribosom tidak bermembran. Nah, karena ribosom itu ukurannya sangat kecil. Berapa? Ukurannya yaitu sekitar 20-25 nanometer. Kecil bukan? Ya, kecil. Nah, ribosom juga tersusun sebagian besar dari RNA dan protein. Sebanyak berapa besar? Jadi ternyata RNA-nya sekitar 60%, sedangkan pada proteinnya sebanyak 40% saja. Jadi lebih besar RNA daripada proteinnya. Oke. Ada juga, kita bisa fokuskan ke PPT ya. Ribosom juga dijelaskan bahwa organelnya itu berbentuk butiran kecil yang disebut dengan nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma dan ada yang melekat pada permukaan eksternal dari retikulum endoplasmanya. Nah, ribosom yang bekerja mesintesis protein berada dalam satu unit, yaitu gabungan antara subunit terbesar dan subunit terkecil. Jadi kedua sub ini dia tuh saling berhubungan dalam satu ikatan yang distabilkan oleh ion magnesium. Nah, jadi ribosom itu merupakan organel berbentuk butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma dan ada yang melekat pada permukaan eksternal, yaitu pada retikulum endoplasmanya. Nah, kita memasuki tentang struktur dari ribosom. Apa aja strukturnya? Jadi di sini sudah ada bagian-bagian dari strukturnya. Tapi yang paling penting di struktur ribosom ini yaitu adanya ribosom unit terbesarnya dan unit terkecilnya. Posisinya ada di sini yang terkecil, oke. Yang terbesar ada di sini. Nah, jadi di sini bagian dari strukturnya itu ada asam aminonya, ada RNA-nya, ada RNA-nya juga, oke. Kita masuki adanya fungsi ribosom. Apa aja fungsinya? Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari ribosomnya ya. Jadi fungsi utamanya yaitu dia menyusun asam amino untuk membentuk protein terhadap ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam amino selama sintesis protein ditentukan oleh mRNA. Karena apa? Karena mRNA disintesis dalam nukleus kemudian dibawa ke sitoplasma untuk melanjutkan proses sintesis proteinnya. Oke. Selanjutnya, dalam sitoplasma ada dua subunit ribosom akan menempel di sekitar polimer mRNA yang kemudian dengan bantuan RNA ditransfer ke tRNA akan menjalani proses sintesis protein sesuai dengan kode genetiknya. Oke, ingat sesuai dengan kode genetiknya, jadi nggak bisa sembarangan. Seluruh proses sintesis protein disebut juga sebagai dogma sentral. Oke, kita akan membahas poin yang terakhir yaitu tentang proses sintesis protein ya. Jadi langsung saja ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketetapan terbentuknya organel protein
protein baru memegang peranan yang sangat penting. Karena apa? Selama berlangsungnya proses selulernya. Nah, jadi asam amino terbentuk sesuai dengan intrusi genetik. Ingat ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia akan berproses melalui proses kode genetiknya. Dan ribosom itu memfasilitasi proses translasi di mana messenger RNA mRNA diterjemahkan sesuai dengan informasi genetik yang di kodenya. Oke. Informasi dasar mengenai struktur DNA dan RNA dan bagaimana materi dasar tersebut menentukan sebagai suatu protein sangat diperlukan. Oke. Gen didistribusikan pada 111 ke dalam anak sel ketika selnya membelah. Nah, kemudian, molekul DNA terdiri dari dua rantai panjang yang saling berdekatan satu sama lain. Nah, pasangan basa yang terjadi saling berkomplementer. Terdapat 4 macam subunit penyusun DNA, yaitu adanya deoksiribonukleotida yang mengandung basa adenin, mengandung sitosin, mengandung guanin dan timin. Dan satu lagi yaitu adanya nukleotid satu yang lain dihubungkan dengan ikatan fosfodiester yang menghubungkan karbon 5 dan dosibos yang satu dengan karbon 3 dan dosibos berikutnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ribosom pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa diterima dan mudah dipahami oleh teman-teman yang melihat video dari saya. Saya selaku yang menjelaskan materi hari ini meminta maaf apabila ada kesalahan pada saat saya menjelaskan materi ribosom ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.